Nah, gitu. untuk menghindari hal-hal yang bersifat bullying ini sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Karena ini kan bersatu melawan bullying gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar dari pihak sekolah aja, Bu, dari pihak rumah juga gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan gitu, Bu, supaya tidak ada korban-korban selanjutnya? Ya, sejak awal orang tua di rumah ya terutama apa namanya sentral pertahanan di dalam rumah itu harus benar-benar kuat. Artinya anak-anak itu kita bekali dengan apa sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Aturan agama ini seperti apa sih? Nah, ada baiknya ya kita buka lagi di Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Di situ eh, Quran aja itu udah ngajarin ya, nggak boleh bully. Membuli itu kan ada yang artinya kan, hai orang yang beriman, janganlah sampai kamu mengolok-olok kaum yang lain. Udah ada loh tuh di Quran. Ya, karena boleh jadi mereka yang kamu olok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Jangan kamu saling mencela satu sama lainnya dari verbal ya. Dan jangan saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak tobat, maka mereka itulah orang yang zolim. Jadi mereka yang verbal ini aja udah berarti kan bullying ya. Itu udah disinggung di Quran. Itu verbal aja nggak boleh sebenarnya. Apalagi yang sampai fisik, Fisik, kemudian sampai cyber, apalagi yang kombinasi ketiganya. kombinasi Itu, itu yang agak heeh. susah. Iya, iya, Nah, iya. maka dari itu artinya para orang tua ini kalau kita semua ini hidupnya ini pegangannya benar Quran dan Sunnah, insya Allah itu nggak akan lepas dan kita bisa modali anak-anak. Kenapa sih boleh apa namanya melakukan satu, nggak boleh melakukan sesuatu? Itu semua ada penjelasannya gitu loh. Kapan kamu melawan, kapan kamu nggak melawan, itu sudah ada aturannya. Nah, kalau orang tuanya nggak belajar dari aturan agama ini tentu sulit karena standarnya kalau nggak pakai standar agama itu standar ganda jadinya kan, ke kita nggak boleh ke orang lain boleh kan gitu. Iya, benar-benar. Tapi kalau soal perlawanan itu tadi ya, Bu ya, Heeh. bisa nggak sih si korban ini sebenarnya melakukan perlawanan juga kepada si yang membuli itu tadi? Bisa, perlawanan kan nggak harus dilakukan dengan fisik toh. Hmm. Ya, dia bisa bikin opini publik, dia bisa melaporkan, dia bisa banyak cara lah. Apa namanya? Dia cari orang yang kompeten, yang berpengaruh pada pelaku untuk dia mengadukan persoalannya. Seperti itu. Iya, iya, Ke iya. orang tuanya yang pelaku atau ke guru yang deket sama pelaku untuk kenapa sih saya diginikan ini saya mengalami apa namanya perlakuan yang tidak layak berlangsung terus-menerus sudah sekian lama semua seperti itu. Jadi jangan hanya mikir wah aku harus balas dia loh gitu. Oh, Iya, tidak mungkin akhirnya selesai. jadi berantem. Iya, karena Apalagi kan kalau jadi main fisik. dendam Iya, kan. benar-benar Iya. benar. Ya Jadi saling ini balas dendam. iya rantai toksik ini akhirnya berkelanjutan terus. Jadi kalau misalkan mau melawan ya mungkin dari cara-cara yang tadi sudah disampaikan Bu Dokter Iya, ya. iya. Atau bisa dia lapor ke orang tuanya untuk orang tuanya ini lapor ke guru atau ke orang tua pelaku ini untuk dilakukan enaknya ini bagaimana ya menghadapi pelaku yang seperti ini. Itu. Jadi banyak cara jangan mikir oh dari diri saya harus jangan gitu aja. Banyak cara kan seperti kita zaman sekarang ini di sosmed kan bisa lewat Twitter, lewat TikTok, lewat Iya. IG ya atau dia bisa kalau dia nggak berani dia bisa banyak kan sekarang ini komunitas-komunitas yang membantu korban-korban bullying ini banyak kok. Oh iya, itu tadi. Mungkin salah Iya, satunya si korban karena takut itu tadi Bu. Jadi iya. nggak bisa ataupun juga nggak berani untuk melawan. Nah, makanya jangan pernah otak ini berhenti mikir ya, karena nanti nggak ada langkah-langkah kreatif. Jangan takut duluan. Kemudian kalau takut duluan, akhirnya self attack ya nyerang diri sendiri. Akhirnya diri sendiri ini jadi depresi. Nah, depresi ini kemudian melakukan langkah-langkah yang merusak diri untuk melupakan penderitaan itu. Salah satunya ya penggunaan narkoba, mungkin Narkoba. atau alkohol seperti itu ya. Atau Kemudian yang tadi yang lebih seremnya lagi LGBT itu tadi. atau kemudian akhirnya sampai bunuh diri seperti itu. Karena insya Allah banyak jalan keluarnya kok. Ya, Oke.
Yang penting ya itu tadi, ikuti aturan agama ini, ikuti panduannya ya. Jangan pernah melupakan sholat 5 waktu, penting itu, karena itu yang melindungi diri kita ya dari perbuatan ya keji dan mungkar kan. Iya, iya, Kalau iya. dikerjakan dengan benar. Ya, niat yang benar juga Iya, gitu ya Bu Dokter ya. Jadi jangan pernah meremehkan sholat, karena anak zaman sekarang itu juga sama sholat tuh kayak hal yang nggak penting gitu loh. Meremehkan. Padahal dengan sholat ini membentengi diri kita dari perilaku dan pengaruh yang buruk, sehingga kita enggak jadi, walaupun kita enggak jadi pelaku, tapi kita dia menikmati sajian yang buruk ini kan berarti termasuk. Iya. Iya, iya kan, berarti termasuk kita, wah menyimpang nih perilaku kita. Karena kita harusnya kalau kita melihat sesuatu yang buruk, yang menyimpang, kan hati kita bergolak, nggak terima atau Iya, banyak. iya. Ini malah diam aja, pasif gitu. Atau bahkan, oh seru juga ya. Seru Nah, juga ya kita yang nonton seru kan gitu berarti, ya. ya Iya, kan? iya, iya. Malahan dia malah jadi supporternya. Nah, atau bahkan, yang itu kan tambah berbahaya. lebih serem lagi. Heeh. Berarti memang dari awal lingkungan keluarga dulu yang harus dibenahi gitu ya Bu Betul, ya. iya, heeh. Untuk menghindari hal-hal yang negatif ini, apalagi sampai ke bullying. Kemudian dari pihak sekolah pun juga tidak boleh berpihak pada satu siswa saja, atau misalkan ada yang bermasalah hanya satu orang saja yang di pihak sekolah gitu ya. Iya. Jadi harus netral. Iya, walaupun mungkin salah satu siswa yang berbuat ini, entah korban atau pelaku, ada catatan tidak baiknya, seumpama sering bolos, sering nah itu ya, walaupun itu memang memberatkan, tapi tetap harus kita lihat apakah memang benar dengan catatan dia yang demikian banyak yang tidak baik itu, memang dia benar-benar pelaku atau ternyata ada celah yang lain gitu. Karena sebenarnya untuk menjadi bukan untuk menjadi sih korban bullying ini belum tentu dia yang memang dia nggak bersalah gitu ya Bu ya. Iya, karena kebanyakan korban tuh awalnya pelaku. Iya, ini bulat gitu loh. Iya, iya, yang bulat ya. Kebanyakan pelaku juga ya jatuhnya dari korban itu sendiri, karena Iya, dari korban pernah dibully, akhirnya dia membuli gitu Iya, ya. karena akhirnya dia membuli itu nggak selalu dia membuli yang pernah dia dulunya tuh dibully gitu loh. Maksudnya dia membalas dendam pada yang melakukan hal seperti itu. Bisa aja dia membuli orang lain karena dia merasa nggak sanggup untuk membuli atau membalaskan dendam pada pelaku yang melakukan hal tidak baik itu pada dia dulu, karena dia merasa kurang kuat atau kurang beda status, beda level, jadi dia belum bisa gitu loh. Nah ini sebenarnya kalau ngobrolin tentang bullying, kalau untuk MPLS, bukan MPLS sih ya, kalau Ospek. sekarang dulu ya dulu. MOS, ospek gitu ya Bu ya. Kalau sekarang kan MPLS kan masa pengenalan lingkungan Lingkungan sekolah. Kalau dulu kan MOS, masa orientasi siswa. Nah ini apakah termasuk rantai juga ya Bu ya? Dalam hal ini bisa menjadi salah satu pintu masuk untuk terjadinya bullying, bukan satu-satunya ya, tetapi kalau memang MPLS MOS ini dianggap perlu ya untuk pengenalan, tentu kan ada dewan pengawas ya dari sekolah atau dari kemahasiswaan ya, supaya acara ini berlangsung sesuai dengan visi misi yang sudah dicanangkan sejak awal, tidak menyimpang, tidak melanggar ketentuan yang sudah ada. Tentu harus ada pengawasnya tetap, supaya kegiatan ini tetap bermanfaat. Kalau tidak ada manfaatnya, buat apa diadakan, kan gitu logikanya toh. Iya, tapi kalau di zaman dulu kan memang seperti itu ya Bu ya. Jadi kakak kelasnya nanti nih, ini si adik kelas, terus kemudian dia naik kelas, ada adik kelas lagi melakukan hal yang sama terus-terusan. Karena saya mungkin kalau di saya nggak mengalami ya, karena saya di nggak pernah FK MOS, Bu? ada MOS, ada semacam ospek itu, tapi nggak ada yang bullying gitu-gitu, nggak Oh nggak ada. Zaman sekolah Ibu juga nggak ada? nggak ada. Oh Zaman aman di ya FK. sekolahnya ya? sekolah dasar, Iya, sekolah SMP. maksudnya kalau zaman dulu kan nggak ada ya, SD, SMP, SMA, zaman dulu nggak ada. Zaman saya itu nggak ada yang, maksudnya ya awal pertama siswa orientasi yang megang guru. Yang megang guru iya. langsung. Tapi waktu mahasiswa kan ada namanya ospek, kayak gitu. Ada kakak-kakak band. Iya, yang kayak gitu. Cuman waktu itu karena kita di FK
terukur ya, nggak ada kayak yang Gitu-gituan. sampai heeh, Oh. ya ada acara malam apa yang masuk ke kamar jenazah, tapi nggak ada yang gitu-gitu amat, dan semua itu ada pelindungnya, dalam arti ya mungkin ada sedikit dibentak-bentak atau apa, tapi ada kakak pelindung yang nggak akan ini keluar dari apa yang berlebihan, wah nggak ada. Oh gitu ya. Padahal zaman saya itu ada loh Bu. Nggak ada. Mulai SMP, SMA itu ada kan yang namanya kakak-kakak OSIS gitu. Iya. Ketika ada adik-adik yang masuk, itu pasti yang disuruh pakai kaos kaki kanan hitam, kiri putih. Itu kan kalau menurut saya itu termasuk apa? Perundungan juga. Iya apa enggak sih? Soalnya kan memang nantinya si adik kelas ini ketika naik kelas dia jadi OSIS melakukan hal yang sama. Jadi ini yang nggak bisa diputus. Makanya mungkin pemerintah mengadakan apa ya, perubahan nama MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, yang mungkin hanya mengenalkan lingkungan, bukan orientasi ke siswa lagi mungkin. Mungkin gitu ya. Apapun namanya, yang penting nggak sekedar ganti nama, tapi juga Iya. tujuannya itu harus benar. Yang penting kan itu, nama apapun diganti, tapi kalau Sama sistemnya aja. sama ya percuma kan. Tapi yang penting sebenarnya kita harus bisa melatih anak-anak kita maupun murid-murid kita itu untuk berpikir kritis. Seperti ini manfaatnya ada nggak sih? Ada nggak? Iya. Coba di list manfaat sama apa namanya, risiko atau kemudorotan atau kerusakannya lebih mana. Kalau sudah di list, oh iya ternyata ini ada manfaatnya, ini ya oke kan, masih tetap dijalankan. Tapi kalau ternyata apa namanya, kerusakan atau apa namanya, anfaedahnya lebih gede, ya mending diganti yang Diganti lain. aja. Oke. Diganti Ini juga kegiatan lain. pembelajaran ya buat kakak-kakak OSIS, kakak-kakak BEM gitu di lingkungan sekolah. Jangan sekedar untuk lucu-lucuan, kayaknya tujuan kok lucu ya. Iya. Iya benar. Tujuan kok lucu Ya, ya. tujuannya iya. Tapi kalau negeri ini pun juga lucu sih. Apalagi sekarang ini, apalagi masa lucu-lucunya ya. Iya benar. Oke, kayaknya udah banyak banget ya kita ngobrolin bullying. Iya. Yang sebenarnya kalau bullying kita bahas tuh kayaknya nggak ada habisnya ya Bu ya. Karena Iya. kayaknya masih berkelanjutan tuh gitu. Iya. Tapi kita berharapnya untuk generasi sekarang udah stop deh untuk bullying. Nah, mungkin ada pesan nggak nih dari Dokter Aliyah untuk sahabat Aliyah yang menonton? Ya baik. Jadi memang dampak bullying ini banyak ya, bagi korban sendiri, bagi pelaku maupun bagi yang menyaksikan. Apapun yang terjadi, bullying ini harus segera kita tangani ya, kita hentikan supaya tidak memberikan dampak yang merugikan, terutama untuk kita semua nih, kita semua termasuk masyarakat yang terlibat di dalamnya, supaya kita ini tumbuh menjadi negara yang kuat, kokoh, sehat jiwanya ya, sehingga bisa melanjutkan pembangunan ini yang penuh keberkahan gitu. Oke, terima kasih banyak Bu Dokter atas pencerahannya. Semoga generasi-generasi berikutnya tidak ada lagi korban-korban bullying. Iya, terima kasih Mbak Kiki. Sama-sama Ibu.